Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Nur Fajar dari kelas C23 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu dari 45 butir Pancasila, yaitu butir ke-40, tidak menggunakan hak milik dalam usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Di sini pengertian hak milik dalam Pancasila. Hak milik dalam Pancasila sendiri mengacu pada kebebasan individu atau kelompok untuk memiliki, menggunakan, dan menguasai harta benda secara sah dan bertanggung jawab atas harta-harta mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip Pancasila terkait hak milik. Di sini ada 3. Yang pertama, kepemilikan yang adil. Pancasila menekankan prinsip keadilan dalam kepemilikan harta benda, sehingga hak milik harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan bagi semua. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Hak milik harus dijalankan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengakuan akan kepemilikan. Pancasila mendorong pengakuan hak milik sebagai dasar bagi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan individu serta negara. Selanjutnya, pembatasan hak milik dalam Pancasila. Di sini terdapat 2, yaitu keuntungan bersama dan lingkungan hidup. Untuk keuntungan bersama dalam pembatasan hak milik dalam Pancasila difokuskan untuk menciptakan kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial demi kesejahteraan bersama. Yang kedua, lingkungan hidup. Pancasila membatasi hak milik agar tidak merugikan keberlangsungan lingkungan alam dan keberagaman hayati. Selanjutnya, usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang pertama, penindasan ekonomi. Di sini pemerasan ekonomi melalui eksploitasi hak milik dasar merugikan keberlangsungan ekonomi individu dan masyarakat. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Usaha pemerasan melalui pelanggaran hak milik dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha pemerasan sendiri. Terdapat 2 hal, yaitu pencegahan penyalahgunaan, di mana Pancasila menekankan pentingnya mencegah penggunaan hak milik untuk kepentingan yang merugikan individu atau masyarakat. Yang kedua, penegakan keberpihakan, di mana penegakan aturan terkait hak milik bertujuan untuk memastikan penggunaannya tidak menjurus kepada bentuk pemerasan dan penindasan. Selanjutnya, konsekuensi hukum bagi pelanggar hak milik dalam Pancasila. Yang pertama, untuk sanksi hukumnya. Pelanggaran hak milik dapat mengakibatkan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan norma, hukum, dan adat yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, ganti rugi dan restitusi, yaitu individu yang melanggar hak milik harus bertanggung jawab atas ganti rugi dan restitusi kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, pelindungan hak milik dalam Pancasila. Hak kekayaan intelektual, di mana Pancasila melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan hak milik. Kedua, keamanan properti, di mana Pancasila menjamin keamanan properti melalui regulasi yang berkeadilan guna mencegah ketidakpastian hukum dan tindakan pemerasan aset. Yang terakhir, kesimpulan dan implikasi bagi masyarakat. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran hukum, di mana kesadaran akan pentingnya hak milik dan konsekuensi hukumnya harus ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, kolaborasi hukum dan sosial. Kerjasama antara lembaga hukum dan masyarakat penting untuk memastikan perlindungan hak milik secara efektif. Mungkin
itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang butir ke-40 butir Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.